Mute. Nah ini Bang, ini saya kasih lihat manuskripnya ya. Kita nggak mau bohong-bohong. Nah ini manuskrip ya. Maksud, tapi nggak bisa saya baca tulisan kayak gini, nggak bisa baca saya ya. Uyang kepala saya nih. Ya. Nah ini Muhammad bin Ahmad Al-Husaini. Ya. Nah, Nama kita, pengarangnya, tahunnya, Tengku. ya. Ini kan susah kita membacanya karena ini kan bentuknya peninggalan ya, kitab-kitab peninggalan ya. Termasuk manuskrip ini, kitab tua lah. Nama aslinya Bahrul Ansab nih. Al-Musamma bil Musajjaril Kasyaf. Ya. Nah, ini di sini dituliskan bahwa sebentar saya gedein deh. Nah, ini penulisnya nih. Ya, nih. Asy-Syaikh ya, Al-Imam ya. Apa nih? Al-Hajar Bahrul apa nih? Hamam apa nih? Faham nggak bisa baca ya saya ini. As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin apa nih? Bin Hamid masalah Tahunnya, Tengku, tahunnya. bin Aminuddin Ali Al-Husaini An-Najafi An-Nasabah ya. Ini pencatat asal ya. Gitu ya. Jadi kitab ini sudah banyak yang apa namanya yang menjabarkan lah gitu kan. Nah, ini juga ada lagi di sini nama yang asli yang pertama ya. Ya, Muhammad Mahmud As-Sakhiti ya. Jadi banyak disahihkan juga kitab-kitab ini. Namun Al-Markasi tadi ya, Tengku ya. Ya Turkisi. Turkistan. Nah, ininya muhakkiknya Muhammad Mahmud. Tahunnya berapa nih? Enggak kebaca lagi. Ini kitab udah tua. Itu. Nah, di sini ada keterangan di sini, Mas. Di sini diterangkan oleh ulama kemudian ya, bahwa musyajarah ini kan udah sobek ini nggak kebaca. Jadi di sini ditunjukkan ada Said Muhammad Murtada Zabidi ya. Artinya tulisan yang lafadznya dengan tinta aswad beda dengan tinta merah. Kalau yang tinta merah itu berarti karya Muhammad Murtada Zabidi. Jadi beliau yang tahqiq. Kalau yang tinta hitam itu asal kitab asal. Paham ya? Ya, yang asal hitam, yang ditahqiq merah. Nah, oke. Itu udah petunjuknya tuh. Nah, ini mukadimah ini ya merah ya. Jadi ini Murtada Zabidi supaya ada bab-babnya walaupun awalnya nggak ada bab-babnya gitu kan. Nah, ini salinan ulang namanya. Iya. Oke, lanjut. Saya nggak buka mukadimah ya, panjang kalau kita buka. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya yang di sini sebentar, menyebutin ini. Ustadz diam. Ya, ini Murtada Zabidi ya. Bentar, diam Ustadz, biar tidak setengah-setengah. Nah, ini Murtada Zabidi. Nah, ini yang merah-merah garis merah ini Murtada Zabidi yang nambah ini, ya. Bukan asalnya. Sebentar, saya lupa halaman kemarin itu. Nanti di sini ada judulnya nih. Jadi teman-teman sabar ya, karena kita mencari data dari kitab yang sifatnya manuskrip
dari PDF tidak mudah gitu loh. Ini keluarga Al-Uraidiyun nih, ini udah ada nih galurnya. Nah, ini Muhammad bin Isa An-Naqib. Ini jadi anaknya Muhammad bin Isa, bukan Ahmad bin Isa. Nih. Nah, ini yang nulis ini Murtada Zabidi, pokoknya yang tinta merah. Ya. Isa Ar-Rumi, ya, Isa Ar-Rumi. Ya, ini anak-anak Isa. Ini Muhammad anaknya ini anaknya nih. Ya. Makanya menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kakek dia itu bukan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, gitu loh. Beda. Cuman pendapat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ditolak. Sebentar sambil rokok saya. Jadi kalau Kiai Hanan ini ke sini arahnya nih, kalau Kiai Hanan Madura nih. Iya. Jalurnya. Makanya saya diam-diam aja. Nah ini teman-teman, perhatikan. Ya. Perhatikan teman-teman. Nah ini tinta merah ini. Ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ahmad bin Isa An-Naqib, betul kah? Betul. Bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya, An-Naqib. Nggak ada Al-Muhajir. Ya. Nah ini Ahmad Al-Abah ya. Ya. Nah ini kelihatan ya. Kelihatan. Itu berarti orangnya lain, Said Qori. Bentar, jangan An-Naqib banyak-banyak. sama Jadi Usudin tenang, Usudin Bukan tenang. lakop aja, bukan. Tenang, Tang. Ya, jadi gini, gelar Al-Muhajir itu tidak ada yang kenal, gitu. Baru ada di abad 9. Jadi gelar yang ada pada masanya Al-Abah atau An-Nafad. Ini An-Nafad nih. Aduh, susah, makanya kalau bisa ketemu langsung enak jelasinnya nih. Nah ini ini An-Nafad kan, ya, Ahmad Al-Abah An-Nafad, ya. Jadi anak-anaknya di sini. Nah ini Muhammad punya anak Ali, ya. Ahmad Al-Abah ini punya anak Muhammad, punya anak Ali. Ya. Nah, yang di sini ditariknya kan dari Muhammad ya. Ya, Muhammad ke bawah. Nah, Muhammad ke bawah ini ditarik oleh Murtada Zabidi. Cuma dia bikin keterangan aja. Keterangannya ini. Aduh. Saya putar aja lah. Nah ini dan di sini tidak ada penambahan dari Ubaidillah, nggak ada, karena di sini hanya menyatakan di sini ada berhubungan keluarga daripada Ba'alawi di sini oleh Murtada Zabidi, bukan oleh penulis kitab asalnya, gitu loh. Nih. Baik, di kitab yang Tengku sedang baca itu, putra dari Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu ada berapa, Tengku? Nih. Nah ini keterangan Murtada Zabidi, bukan keterangan penulis kitab asalnya. Paham nggak kalian? Paham. Jadi nanti saya akan kasih lihat kitab yang menuliskan kakek moyangnya Ba'alawi ditambah di sini. Bingung saya, gitu loh. Nah, sedangkan anaknya yang ada di kitab asal, Ahmad bin Isa punya anak diantaranya, nah ini Al-Husain, Ali, Muhammad. Adapun nama-nama yang Ahmad ini inkirat, nggak dituliskan tapi tidak dianggap ada, gini loh. Nah ini kan tadi kok ada.
dengerin dulu. Ini Ahmad kan punya anak di sini garisnya nih. Ini Ar-Rakhi apa nih, nggak bisa baca nih. Ini terus ada lagi nama Ahmad ya. Ahmad dan anak ini nggak ada keturunan, sehingga dalam catatan ulama lain anaknya nggak dituliskan di sini. Yang ada Muhammad, Al Husain, ya kan, dan Ali. Nah Muhammad ini punya anak Ali. Ali punya anak Muhammad Abu Ja'far, gitu loh. Ya. Nah, jadi catatan kitab tua tetap menyebutkan yang ada keturunan Al Husain, ya kan? Ya. Nah Al Husain ini juga nggak dituliskan keturunannya, gitu loh. Yang ada keturunannya Ali. Nah ini mana? Nah ini Ali. Nah ini ada keturunannya. Al Husain nggak diperpanjangkan keturunannya, nggak ada memang, nggak dipanjangin. Nah terus Muhammad Abu Ja'far, gitu loh. Ini lakabnya Muhammad Abu Ja'far juga nih tuh. Poinnya di situ diterangkan bahwa Imam Ahmad anaknya tertulis 3, Muhammad, Husain, sama Ali. Enggak, gitu yang ya? punya keturunan 2. Enggak, putranya Imam Ahmad di situ 3, kan begitu? Putra Imam Ahmad di sini ditulis banyak nih. Oh banyak. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Tapi nggak ada nama Abdullah atau Ubaidillah di situ. Nggak kan? ada. Jadi Ahmad dengan satu ini saya nggak bisa baca nih, Ar-Rakhi Ya. itu tidak punya keturunan sama Husain, gitu loh. Inkirat, tidak punya keturunan. Yang ada keturunan Ali, Muhammad, dan itu 2 doang. Makanya Murtada Zabidi menuliskan anaknya Said Ahmad itu cuma 2, Muhammad dan Ali, tidak menuliskan Husain, gitu loh. Di Raudhul Jali. Wa hadza mattafaqa alaihi nasabun, itu yang disepakati oleh ulama ahli nasab, gitu loh. Jelas ya? Ya, jelas, silakan Ustaz Sidin, silakan, mungkin ada mempertanyakan Ustaz Sidin, silakan. Ini kitab yang ini kitab asal. Jadi tanda merah ini dituliskan oleh Murtada Zabidi. Nah, sekarang saya perlihatkan kitab yang disebut tadi ya, Al-Musajjarul Kasyaf. Itu ternyata telah dibuat untuk nama Abdullah tadi. Sebentar, ini. Nah, kalau ini ada nih. Nih. Nah, ini. Ini kitab ini ada. Ini. Kalau ini ada ini. Ini Musa Al-Kazim. Ali Al-Uraidi, ilmu ini. Sebentar ya, sabar ya. Aneh loh. Di sini dilengkapi semua sampai Alwi ketemu ada di sini. Berarti kalau lengkap kita taslim. Iya, tapi tidak pada ini di kitab yang ditambah di abad kemudian gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jauh jaraknya. Lo jauh banget. Murtada Zabidi sama penulis kitab ini kitab kan abad ke-7. Murtada Zabidi itu kan abad ke-12. Ngerti nggak? Nah itu yang di Musajjar abad ke-7. Iya, Musajjar abad ke-7 itu tidak ada Ubaidillah gitu loh. Enggak, yang saya sebutkan tadi yang kemarin itu yang karya An-Najafi wafat 900 Hijriah itu ada Ubaidillah itu disebutkan. Itu kitab apa yang kamu maksud? Ya, tadi Musajjar Al-Kasyaf. Iya itu tadi, kalau yang abad tadi ini Musajjar Al-Kasyaf itu nggak ada anaknya namanya Ubaidillah itu nggak ada. Ngerti kan? Tadi muncul nama ada kok, saya baca. Mana ya Allah, ini yang tanda merah ini yang ngasih itu orang abad 12. Itu ditambah di abad 12, Kang Kalau Izzuddin. kitab asalnya tidak ada, ngerti nggak maksudnya? Itu penambahan di abad 12.
Jadi Yang Kang abad Izzuddin yang 9 ada ada itu. yang ada merahnya itu kitab asal, yang tidak ada merahnya itu yang ditambahin Iya, iya, itu itu Mas. Yang saya hitam sudah ini tahu. kitab Tapi asal nih, yang hitam ini asli dari Asal. penulis asli, belum ada tambahan. Ngerti nggak? ya, ya. Yang merah betul, ini tapi tambahan Murtada Zabidi, ngerti nggak? Ya, tahu. Yang saya tanyakan kan Murtada dari yang Zabidi itu abad 12 gitu. ya. Yang saya tanyakan yang abad 9 ada itu yang Ini pengarangnya nggak ada abad 9 ini dia nggak ada Aduh. menuliskan. Gini, Ustadz Izzuddin, yang kemarin kan disampaikan oleh si Gopur, Iya. itu nggak menyebutin data, dia hanya seolah-olah dia pakai data Korban kitab framing. Asy-Syajarah itu, kemudian dia hanya mengatakan Abdurrahman bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Isa, gitu aja. Nah, Murtada Zabidi di sini di tanah merah ini hanya menambahkan begini, ilahuna yarji'u sadatil Yaman min tariqi Ubaidillah bin Ahmad. Murtada Zabidi itu jelas tuh Murtada Zabidi itu. Ya, itu merah ya. merah. Iya, Murtada Zabidi. Ya. Penambahannya. Nah, di kitab lain berarti di sini jelas Murtada Zabidi hanya menambahkan ini ya. Mm-mm. Nah, di kitab lain dari kitab yang sama itu dia menambahkan sampai kepada Alwi Muhammad terus ke bawah sampai mau pakai mukaddam. Gitu. Berarti yang membelokkan atau mencakok atau menambahkan itu memang berawal dari Syekh Murtado Asyabidi ini ya Tengku ya? Ya, Murtada Zabidi tadi hanya menambahkan disinilah kembalinya Sadah Yaman dari jalan Ubaidillah bin Ahmad, itu aja. Dia menuliskan Murtada Zabidi gitu loh, paham nggak? Oke, artinya gini Tengku, Ali Asyakran ini mengacu kepada standar Murtado Asyabidi kan begitu Tengku? Enggak, justru Murtada Zabidi baru kemarin, lebih tua Ali Asyakran. Baik. Artinya poinnya gini Tengku, tambahan merah tadi itu maksudnya apa? Syekh Murtado Asyabidi sampai Dia kemudian menginformasikan bahwa benar. inilah dari jalur inilah adanya keturunan Sadah yang masuk ke Yaman, itu aja. Dia mendengar dari orang ya itu ya. Iya, dia menerima dari informasi Ali Al-Sakran kan, semua data Ya, dari oke. Habib-Habib itu. Nah, intinya di situ dia mendengar dari Ali Asyakron. Gini Ustadz, poinnya gini Ustadz, bahwa yang terkait dengan keterangan si Gopur kemarin menyebut daripada Asyabidi ini, justru Asyabidi ini dapat informasi dari sumber yang mereka sampai hari ini pertahankan, yakni Ali Asyakron di abad 9, Ustadz Izzuddin, paham? Makanya kalau kita ke rum-rum sebelah itu sebenarnya tambah bodoh, bukan tambah pinter. Bukan gitu. Kita kan harus Loh, enggak, saya ambil, nanti kita konfirmasi seperti sebentar. ini. Saya menginformasikan kepada yang di bawah, bukan ke jenengan. Iya, tapi kan saya masuk ke room itu yang grup Habib juga. Bukan, saya bukan membahas jenengan, saya menginformasikan yang di bawah ini. Artinya gini kawan-kawan, di bawah poinnya ini. ini ya, apa data yang tadi disampaikan oleh Tengku Kori, itu kan ada pembeda, satu tinta hitam, kemudian satu tinta merah. Nah, tinta merah itu adalah pendapat atau tambahan kata atau kalimat dari Asyabidi tadi, di mana penambahan dengan tulisan tinta merah berkaitan kemungkinan Ubaidillah al-Yaman itu dia atau beliau dapat informasi dari sumber yang diyakini oleh Habib Ba'lawi, yakni Ali Asyakron tadi gitu. Asyakron. Iya, jadi jangan dibalik. Kalau si Gopur kemarin itu kan mengatakan bahwa Ali Asyakron itu mengambil dari kitab abad yang lebih tua. Kan awalnya Nah, ini tabnya nih yang diperbaharui. Nah, coba itu. Tuh. Ya. Abad 10 ya, tuh. Ya. 967 kan? Nah, itu betul 10 itu abad 10. Ya. Ya. Nah, tadi ini juga sama. Yang ini sama. Kitab itu juga. Cuman ini diperbaharukan oleh kalangan Ba'lawi itu. Namanya Tengku, namanya siapa itu? Mu'alifnya itu. Mu'alifnya sama tadi itu. Siapa namanya itu? Tertulis siapa itu?
Ini nasahannya Muhammad Murtada Al-Husaini Az-Zabidi kan? Iya, ya. Nah, kitab itu di abad 12.5. Ya. Jadi tahun 12.5 Abad Hijriah. 13 berarti abad 13. Abad 13. Ini abad 10. Kan jauh Ya. kan? Oke. Tuh. Hijriah, Apa sih? Said ya. Ya Hijriah. Dulu ada nggak itu? Nasab Ubaidillah. Ah? Di situ nggak ada ya? Ada Di sini ada. Makanya aku bilang di kitab asalnya nggak ada. Cuman di sini ditambahkan Abad 10. oleh orang gitu loh. Nih. Ya mungkin ada informasi tambah keterangan. Jadi ya kalau khusnudunnya gitu dulu nggak apa-apa lah. Ya nggak boleh khusnudun, wong kitab asalnya nggak ada. Piye tahu satu sidun ini kok khusnudun Itu kan terus? syarah. Kata siapa syarah? Ada kapan nasab pakai syarah? Kitab nasab nggak ada syarah bang. Emang kayak Fathul Mu'in jadi anak gitu piye tuh sampean iki? Kalau kitab nasab itu update aja. Iya lucu banget loh lama udah kok masa ada pakai syarah iki. Barangkali ada Dilihat tambahan dari- informasi. Barangkali ada Dilihat tambahan dari informasi. pencetakannya aja Kang Izzuddin. Kan tadi Cetakannya itu dijelaskan dari bahwa abadnya beda. informasi Syekh itu dari Ali Asyakron. Nih coba lihat teman-teman. Ini kan kalau kita makhtutohnya ada begini ya. Oh, ya. Nah kitab yang disalin ulang ini begini aja bentuknya. Dia nggak ada apa namanya ya. Nggak ada. Merah. Nggak ada Bukan masalah merah. nggak ada musyajarnya. Pengambilan. Padahal judul kitabnya kan musyajar gitu Iya. loh. Nggak ada makhudnya, makhudatnya nggak ada ya. Nah, ini lebih jelas dibuat oleh orang lain, disalin ulang, tetapi mengatasnamakan Murtada Zabidi. Padahal Murtada Zabidi hanya seperti ini aja dibuat. Hanya merah ini dirapi. aja nambahin. Oh, dirapikan ya. Oleh yang cetak tadi itu menatasnamakan Murtada Zabidi, seakan-akan kitab ini disalin ulang oleh Murtada Zabidi tapi tidak sesuai dengan makhtutatnya. Maka di sini terjadi kecurigaan bahwa ini bukan karya Murtada Zabidi tetapi orang lain yang menulis yang Mengatasnamakan. Murtada Zabidi, sehingga di sini ada nama Ubaidillah. Ini pun abad 12, 13 kan gitu. Ya. Jelas saudara? Ini abad 12 atau 9? 12. Abad 12, 13. Nggak ada 9 Ustadz, yang ada abad 10, kemudian ditahqiq di abad 12. Nih kalau ini abad 9, cuman tanda merah ini ditambahkan oleh Murtada Zabidi di abad 12, artinya tahun ini adanya di abad 12 Hijri lah. Paham ya? Dan kemungkinan tulisan merah itu mengatasnamakan Az-Zabidi. Enggak, kalau tulisan merah ini murni Imam Murtada Zabidi. Oke, baik. Yang ini yang kayak gini nih, ini yang Syajaratul dibuat oleh Kasyaf orang itu, lain ya. mengatasnamakan Murtada Zabidi gitu loh. Baik. Dia menyalin dari sini, nyalin dari nama ini, gitu loh. Cuman di sini kan tidak, Murtada Zabidi tidak mengurut nama Ubaidillah. Cuma di sini dia hanya menyatakan di sinilah kembalinya Orang-orang Yaman dari jalan Ubaidillah bin Ahmad. Paham ya? Ya. Kalau abad 12 Hijri berarti kalau dikonversi sekitar tahun 1700-an akhir ya. Abad 12 Hijri 1818. 1800. Ya 1800-an berarti kan baru kemarin sore itu. Iya, itu sudah Belanda masuk Indonesia, Israel. Iya. Iya, jadi perlu diketahui teman-teman, memang data nasab mereka tuh nggak ada yang valid. Datanya semua abad-abad muda semua. Di Shopee atau enggak di Shopee? Enggak punya kitabnya. Kok zamanku mondok nggak ada pelajaran itu ya? Bukan hanya mondok, ilmu akademisi aja nggak ada kurikulumnya kok. Ini loh saya tanya ini, Kangmu itu ini sejak kapan apa namanya insaf dari Muhyiddin itu loh. Saya kok kaget ini. Enggak pernah jadi muhibin kok. Oh, dulu pertama masuk Itu Muhyiddin. yang pertama penjelasan sudah, terima kasih. Kalau sudah gini kan enak. Jadi Nih, ada lagi nih, coba punya nggak kalian? Ini tua lagi nih bang.
Rifik itu Rifik ya? Oh, nggak ada Bisa Ubaidillah di sini bin Aman bin Isa. Ini kita tua. Bisa dapat ini dari mana ya? Gak Oh, tahu yang dah. yang Namanya namanya peneliti, sumber informasi dari mana aja. Mau apalagi saya kasih lihat yang musajarah anu lagi, waduh, terkejut lagi kalian. Katanya Dulu pengambilannya barokah. dari Wahabi terus, framingnya Wahabi, Syiah, urusan Lagi Syiah gimana sih? Nah iya, urusan Liatin nasab lagi kok. Tengku, liatin lagi biar kita tidurnya nyenyak. Liatin lagi. Jangan gitu, lo tidurnya nyenyak, mereka nggak bisa tidur. Apa sih? Terus ini terima kasih yang pertama udah clear ya. Yang kedua ini kemarin siapa sih siapa Bantani Kenapa? Kang Sopo Sama. sama Hesa Sama Esa. kan sama ini sama keturunan Buntet apa itu katanya punya ala itu udah teliti belum itu intinya manuskripnya tebel banget itu katanya Itu hoax, itu hoax, itu hoax. Ini keluarga Cirebon itu. Ya, ini ada Gus Satria, beliau dosen, keluarga dari Buntet Gunung Jati dari Ciwaringin, beliau ini sebelah. Sebelum Pak dosen menjelaskan, Itu saya hoax. sendiri kasih waktu Tengku Kori untuk ngerokok sama ngopi. Aku sedikit aja menginformasikan bahwa video yang di dalamnya ada Mahesa, itu ada Umar Dhanil, itu dibuat jelang, oke sekali lagi, video tersebut dibuat jelang isbat isyhad Kasultanan Kanoman yang dibacakan oleh Gusti Patih Qadiron, di mana keputusan isbat isyhad dari Kanoman menyebutkan bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati berjalur ke Musa Al-Kaltim, bukan Ba'alwi. Itu. Silakan Pak dosen Satria, monggo Gus. Itu diisbat oleh Naat dan Nakobah internasional waktu itu. Terima kasih Haji Syarif. Jadi Kang Ijudin ye itu jelas hoak. Itu kan isinya ada Kang Anas. Nah, Kang Anas sendiri bilang udah. Kok dabling sih? Aman kan Jadi, satu. nggak usah diteliti orang itu. Orang-orang itu bohong kok, kan gitu. Nah, itu hanya sebatas ketika kemudian akan isbat di Kanoman yang akan dibacakan Bati Qadiron. Gitu Kang Ijudin, itu yang pertama. Oh, iya. Yang kedua, Sajaratul Mubarakah itu kan dibuat tahun 800, sekitar tahun 860-an. Tinggal dikonversi saja, 860 itu kalau dimasehikan itu berapa? Ya, itu kan banyak tuh aplikasinya di internet bertebaran tuh untuk mengkonversikan Hijriah ke Masehi. Itu kurang lebih 1456. Di tahun 1456 itu Syarif Abdullah itu sudah ada. Nah, kemudian punya putra Syarif Hidayatullah. Nah, kalau Syarif Hidayatullah di Ba'alawi kan Ali Asakronnya saja baru ngarang kitab. Gitu. Kalau Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Ba'alawi kan Abu Bakar Ali Asakronnya baru ngarang kitab. Jadi dari mana Ba'alawinya itu sudah jelas, semakin tampak, semakin jelas bagai matahari yang terbit di siang hari. Kalau sampai masih tetap mengatakan Syarif Hidayatullah itu Ba'alawi, ya tinggal dilihat aja waktu pembuatan kitab Sajaratul Mubarakah oleh Abu Bakar Ali Asakron itu kalau dimasehikan tahun berapa. Dan di situ sudah jelas Kesultanan Kasepuhan atau Cirebon itu sudah gitu ya Kang Izzuddin. terima kasih Pak dosen. Kan enak nih kalau masuk room. Jadi gini, saya berani mengatakan terkait video tersebut karena saya diminta untuk terlibat persiapan
upacara atau kemudian acara isbat isyhad di Sultan Kanoman, sehingga saya tahu persis gitu. Bahkan beberapa pihak yang waktu itu kumpul, saya berusaha untuk membuka diri, minta ketemu ngopi. Salah satunya Gus Umar, tapi kemudian nggak tahu karena alasan apa Umar Dhanilnya menghindar gitu. Kalau dari Duriah ini jalur Sesar Bidatullah sudah ada yang tes DNA berarti ya? Itu di VT saya ada Gus Izzuddin. Dan saya sebarin di Facebook juga itu ada. Itu keluarga dari Jember itu kan sudah DNA. Iya itu. Ada di status Facebook, ada di VT saya juga itu. Ini Ali Al-Jufri ini mau naik nggak? Kalau mau naik saya turun. Naik aja. Nanti tadi belum selesai. Udah keburu di blok. Oh, daripada typing kan capek. Ali Al-Jufri itu cuma narasi gitu. Ya, Itu tes DNA itu kalau jalur bapak aja ya, kalau jalur ibu masuk nggak G1 atau J1-nya? Itu ya DNA, bukan perempuan itu. Tetap bisa masuk J1 meskipun kalau dari ibu itu ya, nggak harus dari jalur bapak. Enggak, kalau YDNA tuh Nggak ada perempuan jadi gitu, tahu nggak? Kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu XY. Nah, YDNA itu adanya hanya di laki-laki. Oh, berarti kalau dites yang lewati ibu nggak muncul. Tes jenis lain ada, tapi bukan Kalau DNA. dari ibu ada lagi gitu. Itu ngelihat kromosom aja dari ibunya, bukan DNA-nya. Nggak, maksudnya gini, kan ada kalau Kesultanan atau Kanoman dia kan kalau Raden kan nggak harus jalur bapak. Kalau Dzurriyyah Rasul kan harus jalur bapak. Kan bisa jadi dia mampa tes DNA tapi Raden kan lewat jalur ibu nggak apa-apa. Nah nanti kalau dites DNA yang lewat jalur ibu, satu lagi dites DNA lalu jalur bapak semua, itu hasilnya sama nggak? Beda jenis itu. Ya DNA hanya ada pada laki-laki. Jadi mau DNA mau ke ibu nggak bisa. Kalau udah ngelewati nenek atau itu berarti itu udah nggak bisa lagi nyambung lagi ya? Khusus YDNA. Kalau tes lain bisa. Enggak, yang hubungin nanti untuk nasab ini berarti harus dari yang jalur laki-laki semua. Kecuali begini Kang Izzuddin. Tadinya dari jalur ibu kan gitu. Terus laki-lakinya juga masih masuk. Berarti Iya, maksudnya mama nih. DNA-nya pasti nyambung. Nah, tetap nyambung kan? Maksudnya ini nih dari taruhlah dari jalur. Saya di bawah dengerin Pak Izzuddin ini pusing sendiri ya. Pertanyaannya itu kadang nemen gitu loh. Udah dijelasin, balik lagi tanya lagi. Masalah cewek itu emangnya catatannya ada tak dari pihak Pak Alawi itu? Kok tanya-tanya DNA cewek itu loh? Linkin lagi nanya ini kok dari Enggak, maksudnya gini, Ustadz Alim, maksudnya itu gini, beliau kan dari jalur cewek, itu loh, dari jalur perempuan, maksudnya kalau misalkan Sampean punya catatan ada perempuan sampai seperti itu kah? Izzuddin, ayolah, sampean itu sudah. Maka jelaskan dulu. Saya mau jelaskan sudah Sampean itu masih sudah anak ditanggepi. SMA, masih anak-anak kuliah. Wajar pertanyaannya itu yang seperti itu wajar. Sampean ini sudah berakal, punya pola pikir dewasa kok pertanyaannya kayak gitu. Menurut Ayolah. jenengan tadi saya tanyanya apa? Menurut jenengan tadi saya nanyanya bagaimana?
Aduh, teman-teman itu Itu sudah lebih paham lengkap semua. nanti Dokter Sugeng lihat penjelasannya, Kang Izudin. Gini Habis itu tadi. Enggak, yang saya tanyakan tadi apa kok sudah ngomentari Mas Salim? Saya nanya ke Mas Salim yang baru lagi. Halo. Saya pengen ngomong, Bang Izudin. Ya. Coba yang lain diam dulu, ya. Bang Izudin, yang saya jelaskan tadi sudah ketemu kepahaman. Sudah clear. Tadi saya sudah jawab. Yang pertama penjelasan Pak Kori sudah jelas detail. Ustadz Kori apa Syekh Kori sudah detail. Saya sudah taslim tadi kan sudah selesai. Sekarang, tadi pertanyaan yang kita kedua langsung mendetailkan yang lain, mau? Ya. Saya nggak bawa kitabnya, nggak tahu, nggak bisa dijelaskan, nggak punya. Nggak usah pakai kitab, sampean pakai kitab saya aja. Ya tadi penjelasan. Sekarang saya kasih tugas antum secepatnya, ya, mencari kitab. Nih, coba lihat dulu nih biar enak, biar puas ya. Kita tulis dulu berarti apa? Insert. Bentar. Ini kitab abad tahun berapa, Mas? Abad 5. Abad 4 itu ya. Ya, 385 sampai 460 berarti masuk abad 5. Jadi 345 nih, orang panjang umurnya nih, tua umurnya nih. Ya. Oke, ini karangan ini ya. Abi Ja'far Muhammad Ibnul Hasan At-Tusi. Jelas ya? Mas. Oke. Ya, kitabnya apa tadi? Al-Gaibiyah. Enggak muncul. Al-Gaibah. Bukan itu dulu. Saya belum itu narasinya. Sebelum saya membongkar isi kitab ini, Nangis dulu, Sayyid. Nangis dulu, Sayyid. Enggak, gue lagi keringat macam-macam aku ini. Nangis dulu, Sayyid. Kayak tadi baru masuk, Sayyid. Nah, coba jenengan cari tahu ya, tahun berapa lahirnya Said Ahmad bin Isa, gitu loh. Ya. Said Ahmad bin Isa lahirnya tahun piro gitu. Ya. Dari keterangan Ba'alawi, nggak apa-apa. Di sini akan saya unjukkan kepalsuan data Ba'alawi. Gimana Ustaz Izudin, tahun berapa? Tahun 345. Wafat, lahirnya 295. 295. Oke. Sekarang coba cari tahun kewafatan Abil Hasan Al-Askari. Wafat Abil Hasan Al-Askari. Nggih. Berapa? 260. 260. Oke. Udah jelas ya? Jelas. Mungkinkah seseorang bertemu dengan orang yang belum lahir? Tidak mungkin, mustahil. Ya.
Sepakat tidak mungkin ya? Sepakat. Ayo yang di bawah tulis sepakat. Ayo sepakat tulis, taping sepakat. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Nah, kalau sepakat, Ustaz, saya malah bingung. Ini Abdul Hasan Al-Askari ya? ya. Iya. Al-Askari apa Al-Askari? Aduh. In Al-Askari. Wong lainnya 260. semua paham, sampean bingung sendiri. Sabar toh. Sabar Kang Halim. Sabar. Bang Halim sabar. Oh. Syekh Kori aja sabar. Tapi wajar ketika Gus Halim nggak sabar karena apa? Gus Halim itu bergelut di nasab itu lebih dari setahun 5 bulan pakai biaya semua Ustadz Izzuddin, nggak sampai enak-enak mau pakai data yang paling dalam loh ini. Izzuddin ini Ustadz tapi ndandul kayak Iya gitu loh. Kang Halim tak kopi sih Gus wengi. jane Ustadz Saya Kori. Ustadzan to Din. Iki Ustadz saya palsu, nggak Pak. sapa hati aku lek rewel-rewel tak Ustadz uncang palsu. loh Ustadz Izzuddin. Menengok sampean. Ya, Ndandul. Nggak Sampai apa-apa. diam dulu. Saya lagi mendengarkan ini Ustadz Kori. Ya udah diam, kalau mendengarkan diam lambemu. Ojo galak-galak lah kalau orang baik. Aduh. Enggak, tadi kan saya menanyakan Al-Askari apa Al-Asari gitu loh. Bukan galak Askari. Tengku. Yang namanya kalau Memastikan. sama-sama mahasiswa ini kita lagi gojlok-gojlokan Tengku. Oke, apa-apa. oke, udah Yang diam nih memastikan aku, nama. biar aku ngomong sama Izzuddin biar dia dapat hidayah. Gimana sih? Hidayah Oke. koda, hidayah Oke. koda. Enggak, dia itu di ini di barisan kita. Cuman menimba ilmu gitu aja, menimba ilmu dalilnya. Ye, siap, Izzuddin Abdul Salam, siap. kamu sepakat nggak kalau Abil Hasan Al Askari wafat 260? Sepakat nggak? Ya, Sepakat? sepakat. Oke. Nah, dalam catatan Ba'alawi, ya semua dari catatan mereka menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa lahir tahun 260. Ahmad bin Isa lahir tahun 260. kok Mana 260? kok catatanmu Izzuddin? 295. 295. Ustaz. Oh, 295 ya. Iya. Enggak, pastiin dulu Izzuddin, biar pasti dulu. Ente yang lain diam dulu. Siap. Oke. Tahun berapa Izzuddin? Soalnya saya di Wikipedia tadi kok Isa Al-Muhajir. Ahmad dan Isa. Saya sama Bapak. Ahmad bin Isa. Nah, berarti di sini yang ditanyakan Sayyid Ahmadnya. Oke. Udah ketemu belum? Gojlok aja Tengku, wong dia tetangga saya. Gojlok aja Tengku, hajar aja. Wes ketemu durung. Terus ketemu dorong Din, ya Allah Din. Nangis dulu. Sayyid Kori. Bukan anu ya berarti ya, bukan Ahmad Ahmad. Al-Muhajirnya ya. Berarti 260 345. Enggak, tadi saya munculnya ngetik bola-balik Ahmad bin Ya udah, nggak apa-apa. Udah ketemu ya. Intinya Ahmad Terus manut bin aja, Isa manut. dalam catatan Ba'alawi lahir tahun Manut. Tahun manut ya langsung aja, udah manut itu. Manut Oke. 295. Oke, sepakat. Nah, baru saya kasih lihat kitabnya. Jreng. Selamat datang di keyakinan. Selamat datang di kebenaran. An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Aliin ibni Ja'far. Ini Ali berarti Ali Al-Uraidi ya. Jadi Ahmad bin Isa ya Al-Alawi, dikata Alawi berarti keturunan Sayyidina Ali ya. Dari jalur anaknya Ali Al-Uraidi. Jadi Ali Al-Uraidi punya anak
Muhammad punya anak Isa. Berarti an Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq. Betul tidak? Betul. Judin, betul tidak? Betul. Sokola, ia berkata, yang berkata Ahmad ya. Dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam di Suriah. Ya, artinya ini bertemu dengan Abil Hasan di Suriah Madinah. Berarti Abil Hasan wafatnya 260. Bagaimana bisa bertemu dengan Ahmad bin Isa yang lahir tahun 295? Tidak mungkin. Lewat mimpi itu, Said. Palsu nggak? Abu Hasan, Said Isa belum lahir. Bukan Ahmad Isa, bin Isa Ahmad. lahir 295. Ini dari Lahir tadi Ahmad saya bin Isa. Ahmad. Iya, Ahmad bin Isa belum lahir. Belum Iya. lahir Iya, ketemu lahirnya Abil Hasan. 295. Ya. Ya kan? Mungkin nggak bertemu dengan orang yang wafatnya Yang wafat 260? 260. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, Berarti 30 katakan Ba'alawi rungkat palsu. rungkat palsu. Oh, itu selisihnya 30 tahun loh. 260 sama 295. 295 baru lahir. 35 tahun. 30 tahun. 35 ya. Cik. Rungkat. Itu yang lahir. Sorry. Yang terakhir tadi yang kitab apa tadi? Al-Gaibiyah. Al-Ghaibiyah. Al-Gaibah. Al-Ghaibah. Al-Ghaibah. Syekh Muhammad Al-Hasan At-Tusi. Abad 3 sampai 5 ya. Umurnya panjang. Dia mengalami hidup di abad ketiga, dia mengalami hidup di abad keempat, dia mengakhiri umurnya di abad kelima. Oke? Oh, berapa tahun? Iya, paling sekitar 90-an tahun lah. Intinya tuan-tuan, data Ba'alawi bagaimana Ahmad bin Isa lahirnya 295 bisa berjumpa dengan Ali Abil Hasan Al-Askari yang hidup di abad 260. Jelas tidak? Itu pertemunya bisa jadi lewat mimpi itu. Sebentar Ustaz, ini kayaknya Bang Izzuddin ini paham apa tidak ini? Paham, udah paham. Ya, beliau nggak bawa kitab, nggak megang apa-apa. Paham, selisih 35 tahun. Itu yang satu. Ba'alawi mencatatnya itu hidupnya Ahmad itu 295 sampai 345. Itu catatan Ba'alawi. Sedangkan catatan yang Sayyid Qori tunjukkan, Imam Abu Hasan Al-Askari itu mencatat namanya Ahmad bin Isa itu ada di kitabnya. Artinya beliau itu menemui Ahmad bin Isa di hidupnya, gitu loh, bukan di catatannya Ba'alawi yang hidupnya 295, kan nggak ketemu. Jadi catatannya Ba'alawi itu salah, yang menulis 295, sedangkan catatan kitabnya Abu Hasan Al-Askari itu beliau mencatat ada namanya Ahmad bin Isa, tapi hidupnya Abu Hasan Al-Askari kan 260 tuh. Berarti umurnya Ahmad bin Isa itu bukan 295. Kalau saya khusnuzon ketemu lewat mimpi itu. Ya, boleh. Ya, khusnuzon saya. Dan gini, Ustaz Izzuddin, kita sudah habis bodrek 5 apotek ya. Kalau sampean baru beberapa bulan, beberapa hari.
Banyak-banyak literasi di YouTube, Ustadz Izzuddin. Ya, Itu kalau ada waktu luang buka-buka gitu. Itu keterangan-keterangan dari beliau, saya Ngapain kore buka dari YouTube masih mending buka sarungnya istri. kok ngerti? Wali tenan iki senan ae. Izzuddin Ini biasanya yo usel-usel kok. nasab kucluk Iki yo nembe iki yo bengi-bengi tangi, biasanya usel-usel bocor enak malah. digojlok wae kesinggung ngono arep belajar sajarah, belajar siarah, belajar Ora iki sirah. sing pertama wali tenan masalah bojo ki wali tenan kok Apane takoni. Kang Halim munggah ketok piye tertekan jiwa kok jiwa tertekan Tapi sing kedua ki ora wali, soalnya ora belajar tersinggung. siro, belajar nasab ku wajib kuat mental lahir batin ngono lho Mas Izzuddin. itu. Aku ora belajar nasab kok, aku Wis meduno kowe rewel kaya wong wedok kena men kowe tak dune kapok kowe. aku takon Jadi- ben mantep mau. Kan dadi Jadi mantep teman-teman, ya. Jadi teman-teman, jadi Ali Abil Hasan Al Askari ini nama aslinya Ali Abil Hasan Al Askari. Binnya Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa Al Kazim bin Ja'far As-Sadiq, ya. Artinya Ali Abil Hasan Al Askari ini sebaya, ya, dengan sebaya, tahu sebaya? Sebaya tahu kan? Seumuran. Seumuran dengan Ahmad bin Isa gitu loh. Jadi kalaupun tua mudanya sekitar 11-12 lah, beda-beda 5 tahun atau 10 tahun lah gitu. Jadi kalau Ali Abil Hasan Al Askari wafat 260, berarti bisa diperkirakan Ahmad bin Isa wafatnya 280 atau 285 atau 290, masih makul lah gitu Ya loh. seperti anu lah, seperti umurannya Tengku sama anu Pak Kaserun itu kan deket itu. Iya, gitu loh. Artinya tidak mungkin lahirnya 295, wafatnya 290 mungkin, gitu loh. Jelas tidak? Mumet jadi ngombe kan bodrek, aku ngombe bodrek nah, aku mumet. Maka gara-gara inilah Jadi teman-teman. ngecek, barangkali saya keliru ngecek. Ya, Ya. maka Arti inilah gojlok karena- sebabnya wahai teman-temanku semua. Karena di gojlok terserah, tapi ini mau ngecek. Oke, Pemahaman silakan barangkali dicek. keliru. Jadi kitab di Alkitab Al-Ghaibah tadi kan harusnya ketemu, dia pernah ketemu antara siapa Ahmad bin Isa dengan Muhammad Hasan Abil Hasan Al Askari. Inilah sebabnya teman-teman saya dipersekusi, dikejar-kejar. Karena kalau Kiai Imad itu dia kan seminar, diundang datang. Ya, paham ya? Nah, Kiai Imad mesti waktu diundang kan sudah diproses keamanannya segala macam, paham ya? Nah, saya justru tanpa diundang, minta diundang untuk kongkoan sama kiai-kiai sejawa. Kesel deh itu Pak Lawi. Ngopi-ngopi kan kayak gitu. Gitu. Jadi saya Kori ketemu sama Kiai Anu mau nggak? Ya oke siap. Kapan? Sekian, jam sekian. Ayo berangkat. Saya sendiri gitu. Pakai biaya sendiri, pakai nafkah sendiri, pakai mobil sendiri, bensin sendiri, sampaikan kebenaran kepada mereka. Walaupun saya dipersekusi, Allah tetap melindungi saya karena saya ikhlas. Ya. Enggak, sebenarnya tidak dipersekusi, menjajal kesaktian Tengku Kori gitu aja. Malah justru banyak yang datang bertamu ini. Banyak yang Oh, sepulang dari acara Jember Malang, pulang ke Bekasi, beliau itu tambah Allahumma brakruk beliau itu. Transferannya itu enggak berhenti, Iya. saudara. salam tempel juga. Luar biasa. Hanya satu Gus Raden yang belum dapat transferan janda. Gitu aja. Ini dapat kiriman dari Jepang. Kiriman dari Jepang. Alhamdulillah. Nih kiriman dari Jepang nih kasih lihat sama kalian. Ya. Ini harganya 2 juta. Jipu asli.
Alhamdulillah. Mas. Woi, kling 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 suaranya. Tapi anu loh, Kiai Sarif, kemarin itu tanya Mbah Kasrun, kemarin tambah ganteng Said Korek itu. Dulu gelap, bener gelap dulu itu Said Korek. Gimana putih? Sebentar. putih. Ini aku curiga sama Gus Raden. Kok mengarah ke fisiknya Tengku Korek? Maksudnya mau nikah lagi apa gimana ini? Curiga. Enggak, biasanya ada yang baru kalau ngerawat tubuh, ngerawat wajah itu biasanya ada yang baru gitu loh. Ya Robi, kok feelingnya agak cocok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gasken. Biasanya ada yang baru kayak gitu. Sama Abdi Mujalis hilang nggak main TikTok lagi. Ada Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemarin 2 malam itu teleponan sama saya. Itu pun pakai nomor WA yang baru, Mbak. Karena memang pasca kejadian di WA-nya itu banyak pertanyaan, banyak telepon yang intinya adalah menginginkan agar Kiai Abdi Mujalis itu jangan berpihak kepada Kiai Iman. Kalimatnya begitu. Di samping itu pihak-pihak keamanan banyak yang datang untuk ya mungkin dalam tanda kutip ya pihak keamanan merasa kecolongan gitu ya, akhirnya minta keterangan ke beliau. Keamanan dimarahi sama Polda, gila bener. Iya. Itu beliau sempat teleponan juga dengan saya itu kemarin. Ini siapa Pak Zulseven? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ya alhamdulillah saya senang minta dengar-dengar nih. Apa yang mau disampaikan? Mau salamin ini dengan Pak Ustadz Kori ini. Salam tempel apa hanya salam assalamualaikum? Salam transfer apa salam tempel apa assalamualaikum? Ustadz, Mas Raden, saya dibawa aja ya. Iya, Assalamualaikum. Oke, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa yang pengen naik mungkin. Mana nih? Sama Tengku Kori. Silakan. Mana nih Pak Ustadz Kori? Assalamualaikum. Salam, saya sendiri di sini Bang. Saya ada tak kirim video barusan kan. Ini keturunan Raja Perla marah-marah sama Balawi. Cak dibuka videonya tuh. Oh siapa keturunan Raja Perla? Marah-marah sama Balawi ya? Itu, siapa? Si Anu ya? Sultan. Ini kak Malikul Mubin. Sultan tahapan tentang Wali Songo kan? Sultan Malikul Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak NKR Seling, ada apa? Mau tanya-tanya sama Tengku Kori beberapa hal. Jangan banyak-banyak, satu aja. Kalau mau tanya-tanya, kirim gift dulu. Katanya ikhlas. Kenapa engkau pelit sekali? Kan ini yang Tengku Kori ini. Kenapa? Tanya apa? Coba langsung tanya apa? Ya, beberapa sih yang mau saya. Iya langsung aja tanyakan. Belum makan. Ada. Tapi sebelumnya juga saya mau disclaimer dulu sebelumnya sama Tengku Kori. Disclaimer apa? Disclaimer. Kau bahasa yang betul-betul aja lah. Aku gak ngerti bahasa Perancis itu. Sebentar Tengku, biar nanti dimoderatori oleh Mbah Keserun. Dia coba ikut ngomong. Gus Raden diam, saya juga diam. Mbah Keserun silakan. Kalau ngomong tuh yang kenceng gitu loh, jangan kayak orang kelaparan gitu. Ya kalau saya bicara sebagai akademisi aja sih. Kamu dari fakultas mana? Ya.
Dari fakultas mana? Akademisi fakultas mana? Saya sih orang teknik sebenarnya, lebih ke arah Oh, dari fakultas teknik. Universitas mana?